Asuransi insurance berarti pertanggungan yaitu perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian pembayaran premi untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, kerugian, atau tanggung jawab hukum, dan memberikan pembayaran karena meninggal atau hidupnya pemegang polis. Asuransi syariah, takafula, berasal dari kata takafula, yang berarti saling menanggung. Asuransi syariah adalah pengaturan risiko berbasis syariah yang dilakukan peserta untuk tolong-menolong berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Unsur asuransi, ada pihak tertanggung, pihak penanggung, akad atau perjanjian, premi atau iuran, kerugian atau risiko, dan peristiwa yang tidak diprediksi. Asuransi pertama di Indonesia, Bataviase ZN Brand Asuransi Maatschappij pada tahun 1843 di masa Hindia Belanda. Asuransi syariah pertama muncul dari gagasan ICMI bekerja sama dengan Bank Muamalat, PT Tugu Mandiri, dan pihak lainnya. Didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia pada 24 Februari 1904 diresmikan oleh B.J. Habibie. Sebagian ulama membolehkan asuransi karena tidak ada dalil eksplisit yang melarang. Sebagian mengharamkan karena menilai ada unsur riba, ghuror, dan maisir. Kafil, orang yang menjamin. Yang kedua, makfulah adalah orang yang berpiutang. Yang ketiga, makful anhu adalah orang yang berpiutang. Dan yang keempat, makful bih, yang hutang. Baik barang maupun uang disyaratkan ketahui dan jumlahnya tetap. Syaratnya itu balil, berakal, tidak dipaksa, dan transaksi jelas. Larangannya itu riba, ghuror atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Tujuan prinsip asuransi syariah, tujuannya untuk melindungi peserta dari risiko yang tidak diprediksi dengan prinsip tolong-menolong dan amanah. Prinsip-prinsip asuransi syariah, yang pertama tauhid, setiap keputusan berlandaskan nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan hak peserta dan pengelolaan diberikan proporsional dan transparan. Yang ketiga, ta'awun, saling menolong melalui dana tabaruk. Yang keempat, kerjasama melalui akad mudharabah atau musyarakah bagi hasil. Yang kelima, amanah, perusahaan wajib transparan dan bertanggung jawab. Yang keenam, ridha, peserta rela menyisihkan dana untuk membantu sesama. Yang ketujuh, larangan riba dan tidak boleh diinvestasikan ke sistem ribawi. Yang kedelapan, larangan ghuror, semua informasi harus jelas. Dan yang kesembilan, larangan maisir, tidak boleh ada pihak yang diuntungkan karena kerugian pihak lain. Perbedaan asuransi syariah dan non syariah, persamaannya itu sama-sama memberi perlindungan risiko, memakai akad kerelaan, dan berlaku terus-menerus. Perbedaan utamanya itu asuransi syariah memenuhi prinsip syariah, memakai akad tabaruk bagi hasil tanpa riba, ghuror atau maisir. Asuransi umum banyak mengandung unsur yang tidak sesuai syariah. Manfaat asuransi syariah, yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul untuk tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian. Yang ketiga, terhindar dari praktik muamalah yang tidak sesuai syariah. Yang keempat, memberikan perlindungan dari risiko kerugian. Yang kelima, efisien dalam biaya, waktu, dan tenaga. Yang keenam, sharing cost atau risiko ditanggung bersama. Yang ketujuh, bisa menjadi tabungan karena dikembalikan saat akad selesai. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan BPR syariah. Fungsinya sama dengan bank umum, menghimpun dan menyalurkan dana, namun tanpa riba dan transaksi yang dilarang. Bank syariah juga berperan mendukung investasi halal di masyarakat. Bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Inisiatifnya berasal dari MUI tahun 1990 melalui Lokakarya tentang bunga bank. Setelah dibahas pada Munas 4 MUI, dibentuk tim perbankan MUI yang kemudian berhasil melahirkan Bank Muamalat. Bank ini resmi beroperasi tahun 1992 dan menjadi awal berkembangnya industri keuangan syariah Indonesia. Dasar hukum perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 baru menyebutkan sistem bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperjelas bank bisa beroperasi dengan prinsip syariah, lengkap dengan jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur lebih lengkap, termasuk tata kelola, manajemen risiko, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan otoritas fatwa. Kegiatan usaha syariah, penghimpunan dana. Yang pertama, wadiyah titipan. Ada dua jenis, wadiyah yad amanah, yaitu boleh dimanfaatkan bank. Yang kedua ada wadiyah yad amanah, yaitu tidak boleh dimanfaatkan. Yang kedua ada mudharabah bagi hasil. Ada tiga jenis. Yang pertama mutolaqabah,
tanpa batasan. Yang kedua, muqayyadah, yaitu ada batasan jenis usaha dan lain-lain. Yang ketiga, mushtarakah, yaitu pengelola ikut menanam modal. B. Penyaluran dana. Yang pertama, jual beli dengan 3 skema. Yang pertama, jual beli dengan skema mudharabah, yaitu harga ditambah margin. Yang kedua, jual beli dengan skema salam, yaitu bayar di muka dan barang belakangan. Yang ketiga, jual beli dengan skema isti'na, yaitu pesanan pembuatan barang. 2. Investasi yang dilakukan bank syariah dengan 2 skema. Yang pertama, mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, sewa dengan 2 skema. Yang pertama ada ijarah atau sewa biasa, dan yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa berujung kepemilikan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. Pertama, wakalah atau perwakilan. Yang kedua, hawalah atau alih hutang. Yang ketiga, kafalah penjaminan. Dan yang keempat, ran atau gadai. 5. Hikmah dan manfaat bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba atau yang hukumnya haram. Yang kedua, transaksi sesuai syariat Islam. Yang ketiga, keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil bukan bunga. Yang keempat, lebih transparan dan adil. Yang kelima, saldo minimal ringan bagi nasabah kecil. Yang keenam, dana diinvestasikan untuk usaha halal. Yang ketujuh, nasabah dianggap mitra, bukan debitur semata. Yang ke-8, dana dijamin LPS sampai 2 miliar. Dan yang ke-9, dana yang dihimpunkan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta prinsip kekeluargaan. Dalam aturan pemerintah disebut KSPPS atau USPPS. Kegiatannya meliputi simpan, pinjam, dan pembayaran syariah, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembagian keuntungan disebut SHU. Di masyarakat sering disebut BMT. Namun BMT punya 2 fungsi. Yang pertama, lembaga zakat dan keuangan syariah. Sedangkan koperasi syariah hanya bergerak di keuangan syariah. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai prinsip Islam. Awal gagasan koperasi syariah berasal dari Haji Samanhudi lewat Syarikat Dagang Islam. Gerakannya berkembang setelah muncul BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. BMT boleh berbadan hukum koperasi. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Perbedaannya dengan koperasi umum adalah tidak memakai bunga, transaksi berdasarkan halal, haram, tetap memakai prinsip dari anggota oleh anggota. Dasar hukum koperasi syariah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis, prinsip tolong-menolong atau ta'awun, dan saling menguatkan atau takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang 1945, terutama sila kelima dan pasal 33 ayat 1 tentang asas kekeluargaan. Yang ketiga, Permen KUKM nomor 16 tahun 2015, aturan teknis tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. D. Kegiatan usaha koperasi syariah. Yang pertama, penghimpunan dana, simpanan pokok, modal awal anggota, simpanan wajib, dibayar rutin, simpanan sukarela, bebas, bisa titipan atau wadiah, atau investasi bagi hasil. Investasi pihak lain, kerjasama dengan bentuk syariah melalui akad. Investasi pihak lain, kerjasama dengan bank syariah melalui akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, penyaluran dana, disalurkan ke anggota melalui bagi hasil mudharabah, musyarakah, jual beli mudharabah, salam, istisna, ijarah, hiwalah, dan layanan sosial lain. Yang ketiga, investasi. Koperasi bekerja sama dengan anggota melalui mudharabah atau musyarakah untuk usaha yang layak, seperti klinik, kantin, atau minimarket. Yang keempat, jual beli. Mudharabah, harga pokok ditambah margin dijelaskan. Yang kedua, istisna dan salam, pemesan barang melalui 3 pihak. 5. Jasa, mencakup ijarah atau sewa, wadiah atau titipan, hawalah atau alih utang, ran atau gadai syariah, wakalah atau perwakilan, kafalah atau penjamin, dan pinjaman tanpa bunga. Hikmah dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan potensi dan kesejahteraan anggota. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang amanah dan profesional. Yang ketiga, mendukung perekonomian nasional berbasis kekeluargaan. Yang keempat, menghubungkan
penyediaan dana dan penggunaan dana. Yang kelima, menguatkan kerjasama dan pengawasan antara anggota. Yang keenam, membuka larangan pekerjaan. Yang ketujuh, mendukung perkembangan UMKM anggota.